Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Triawan. Saya adalah mahasiswa PPG Dajab Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, mata pelajaran Sosiologi. Di sini saya akan menayangkan video PPL siklus 1, materi pokok permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial, kesetaraan gender. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Allah Akbar. Ada yang hilang. Balikan lagi tuh supaya bareng-bareng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah sekali hari ini terlihat pagi ini kalian sangat cerah ya, hari ini semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kalian berdiri terlebih dahulu. Silakan cek kerapihan bajunya, apakah sudah rapi atau belum. Wah, sudah rapi sih kelihatannya, tapi kita cek aja dulu. Wah, sudah rapi ya. Oke, good. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai, silakan Kalista untuk pimpin doa terlebih dahulu. Boleh. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ketemu lagi dengan Bapak. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masalah sosial. Oke, good ya. Seperti apa masalah sosialnya? Ada yang masih ingat gak? Masalah sosial itu apa? Ada yang masih ingat? Permasalahan yang terjadi di sosial. Iya. Permasalahan yang ada di masyarakat. Itu masalah sosialnya. Kalau kalian kan punya masalahnya. Punya masalah nggak kalian kira-kira? Punya. Masalah apa? Kira-kira masalah apa? Banyak. Gak punya uang. Gak punya uang sebuah permasalahan tidak? Iya. Iya. Benar? Ah, yang benar. Kalau misalkan masalah sosial terkait keuangannya tuh kayak gimana berarti? Kemiskinan. Hari ini materinya adalah materi tentang, Bapak izin dulu nih mau membuka apa namanya PowerPoint-nya ya. Nice. Nah, oke. Masalah sosial. Nah, permasalahan sosial nih. Apa nih yang kalian lihat di gambar di depan nih? Ada apa nih? Gender, perempuan sama laki-laki. Kota. Gambar kota. Kardus. Gambar. Iya, emang gambar kota. Iya, Bener. nggak salah. Tapi kayak gimana maksudnya? Ada perempuan sama laki-laki. Ada perempuan sama laki-laki. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Apa Tidak sama perbedaannya? dengan. Tidak sama dengan ya di sini Mereka ya. masih punya ya. Ketidaksetaraan berarti kalau Iya. seperti ini ya. Apakah laki-laki dengan perempuan harus sama? Iya. Harus sama Harus. dalam konteks apa? Dalam konteks apa dulu? Iya. Dalam konteks apa? Betul. Kalau misalnya dalam konteks pekerjaan, laki-laki cenderung diberikan pekerjaan yang lebih berat. Misal angkat-angkat beban berat kayak gitu kan Angkat laki-laki. Ya, yes. Itu kan laki-laki lebih cenderung kerja di sana, sedangkan perempuan kan di kerjaan yang lebih ringan, nggak disuruh ngangkat-ngangkat beban-beban yang Oke. berat. Tapi kalian pernah nggak melihat perempuan menjadi supir Pernah. Pernah. ojol? Pernah nggak? Pernah. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak masalah kan? Selagi dia Ataukah tidak- nggak boleh perempuan mah harus feminim, nggak boleh jadi supir, bolehnya jadi apa ya? Kenek lah. Kenek ya. Harusnya ibu rumah tangga misalkan. Apakah zaman sekarang harus perempuan itu harus selalu berada di rumah tidak? Tidak selalu ya. Boleh. Adel setuju tidak kalau misalkan Adel nanti kalau sudah dewasa tinggalnya di rumah aja? Enggak lah, Kenapa nggak setuju? ya soalnya maksudnya cewek juga berhak dapat keadilan buat kerja, keluar buat dapat penghasilan sendiri lah. Oke, keadilan bekerja, profesi lah ya, profesi mendapatkan sebuah profesi gitu, setuju ya kalau begitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi materinya. Nah, ini ya masalah sosial. Next.
Welcome. Nah, welcome. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini ya. Oke. Nah, di sini ada peserta didik mampu mengobservasi konsep permasalahan sosial terkait kesetaraan gender. Jadi kalian observasi benar tidak ada kesetaraan gender misalkan ya di Bandung. Nah, lalu peserta didik mampu mencari informasi data tentang kesetaraan gender dari berbagai sumber yang kredibel. Ya, lalu peserta didik mampu mengolah informasi tentang kesetaraan gender dari berbagai sumber belajar secara tepat ya, atau sumber informasi secara tepat ya. Jadi misalkan kalian nanti searchingnya dari Badan Pusat Statistik lah ya, atau menteri-menteri terkait kesetaraan gender. Nah, lalu peserta didik mampu menganalisis munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Nah, yang terakhir, tujuan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan informasi tentang penyebab munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial tentang kesetaraan gender. Nah, di sini ada barcode ya, boleh kalian scan. Ini terkait bahan ajarnya. Jadi ini e-booknya, boleh kalian buka ya terkait e-booknya. Jadi kalian bisa baca nanti ya setelah ini ya. Sudah di scan-nya? Sudah. Sudah? Oke, good. Sosiologi. Ada ya? Bahan ajarnya ya ada ya? Ada. Ada? Ada. Kita lanjut kembali. Setelah ini ada video terlebih dahulu, nanti kalian simak apa maksud dari video tersebut, kalian cernai ya seperti apa videonya maksudnya ya, boleh. Kesetaraan gender mungkin memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Berbagai kegiatan dan aksi dalam menuntut kesetaraan juga telah marak digaungkan oleh berbagai kelompok maupun institusi sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut KMK 897 tahun 2018, konsep gender diartikan sebagai peran dan status yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya dan struktur yang ada di masyarakat. Sebagai salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan karena baik perempuan maupun laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Hal tersebut berarti tiap-tiap gender berhak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dan berkontribusi dalam seluruh aspek pembangunan. Oke. Setelah melihat video ini, apa maksudnya? Jadi kesetaraan gender itu seperti apa? Masih bisa terbayang nggak? Atau masih belum terbayang? Terkait informasi yang diberikan oleh Evelyn ini terkait kesetaraan gender, masih belum terbayang? Terbayang dikit kayak gimana, Gama? Boleh. Pokoknya kesetaraan gender itu intinya mah setiap gender tuh memiliki haknya mereka buat menerima kesetaraan gitu loh, Pak. Oh, yang dikasih tahu tuh. Jadi ya gitu. Memiliki hak itulah. Oke, ada pendapat lain? Sama? Eva mau? Boleh. So, kayak gimana Eva? Kalau dari tadi sih kayaknya ya kayak Gama sih, cuma ditambahin dikit aja kayak perempuan dan laki-laki itu hak mereka tuh harus sama rata gitu loh, walaupun haknya nggak sama tapi setara gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kita masih rangkumkan kembali terkait kesetaraan gender. Barusan video, sekarang ada gambar. Kuis dulu lah. Kuis dulu, boleh? Kuisnya buka handphone kalian, smartphone kalian. Yang pakai laptop boleh, pakai laptop aja nggak apa-apa. Silakan buka kahoot.it. Ya, buka kahoot.it. Nah, boleh? Nah, ini jadi Bapak pengen mengetahui nih, apakah kalian mengetahui terkait kesetaraan gender. Nah, Bapak kasih quiz true false cuma 5 soal aja menggunakan Kahoot ya. Mudah-mudahan kalian ya setidaknya bisa memahami lah terkait kesetaraan gender nih. Oke, siap? Mulai? Oke, kita mulai kuisnya. Siap? Coba start. Oke, silakan. Di depan soalnya juga ada, di handphone juga kalian juga ada. Boleh, silakan jawab pertanyaannya. Terkait kesetaraan gender. Iyalah, asik. Biasanya ke sana dan
Oke, wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam semua aspek kehidupan. True. Ada juga yang jawab false, ya nggak apa-apa ya. Kan pendapat pasti berbeda-beda ya. Cuman di sini kalau terkait kesetaraan gender memiliki hak yang dalam semua aspek kehidupan. Oke, boleh di next, tolong gambar. Bapak. Ya, cuma 5 soal aja. Nggak apa-apa. Berarti yang Bapak lihat ini jawaban-jawaban kalian 90% sudah bisa memahami terkait kesetaraan gender ya, karena poin-poinnya juga pasti tinggi, nggak apa-apa. Nanti ini Bapak akan masukkan seperti biasa ya ke nilai ya. Nah, ada gambar nih. Silakan cermati dulu gambar. Renungkan. Apa yang ada dalam gambar? Kaila. Ya, enggak, renungkan aja dulu, renungkan. Kenapa gambar teh hanya gitunya? Seperti gitu. Kenapa? Karena dibuat, betul atuh. Ada yang buat. Kalau nggak ada yang buat, nggak akan dimunculin gambarnya. Oke. So, ada yang mau berpendapat? Boleh, Febrian dulu, boleh. Berdiri gak? Boleh, berdiri, boleh. Kalau menurut pendapat Deketin saya, itunya. kalau menurut pendapat saya ini termasuk ketidaksetaraan gender, di mana dari gambar tersebut kalau cewek cuman punya jenjang karir dalam pekerjaan cuman kecil, walaupun kenyataannya kebanyakan cewek-cewek di luar sana kebanyakan sukses kan. Dan kenapa di situ ada gambar tangga? Menurut aku sendiri itu adalah memiliki maksud kemudahan mereka dalam memiliki pekerjaan itu. Oke. Jadi kalian sebetulnya bisa ya menyimpulkan sendiri ya terkait gambar ini. Perempuan di sini anak tangganya cuma satu. Tapi apakah di kita, di daerah kita, di kota kita seperti itu tidak? Kadang-kadang. Kayaknya Kadang-kadang. ada deh, masih Kayaknya ada. Kayaknya mah kayak cuma beberapa Masih ada. perusahaan Masih doang. ada beberapa. Menurut Ed apa yang masih adanya? Ya nggak apa-apa. Gak mau boleh nggak apa-apa. Apa yang mau berpendapat terkait? Kenapa biasanya kalau di kota masih kesetaraan gendernya masih ada? Mungkin karena di beberapa perusahaan atau di beberapa tempat kerja gitu yang memilikinya masih orang-orang yang udah tua, yang memiliki pemikiran yang masih patriarki itu, yang masih belum paham kesetaraan gender, mungkin jadi masih ada. Oke. Beda generasi akan beda pemahaman mungkin Ya. seperti itu ya yang maksud dari Gama. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Ini ada apa nih? Nah, ini ada data nih. BPS itu apa? Ada data nih. Nah, data dari BPS ya. Apa BPS teh? Ada yang tahu BPS? Badan Pusat Statistik. Ya, statistik. Jadi ada statistik ya. Statistiknya statistik. Gitu ya. Nah, ini tolong didengarkan karena imam besar sedang tausiah data. Siap. Ini ada imam besar ya. Nah, di sini ada konstruksi budaya masih menempatkan perempuan tidak bisa leluasa seperti laki-laki. Tidak leluasa, bukan tidak boleh, ya. Berarti tidak leluasa teh pergerakannya akan agak kesulitan gitu, terbatas, betul ya. Nah, data BPS menunjukkan status pekerjaan utama antara perempuan dan laki-laki masih terjebak dengan cara pandang pada stereotip peran gender. Gitu ya. Jenis pekerjaan berbasis pengasuhan dan perawatan masih didominasi oleh perempuan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dinilai maskulin yang membutuhkan otot, yang kuat, badan yang kekar itu biasanya laki-laki, ranah mayoritasnya, gitu ya. Nah, ini menurut Kementerian PPPA tahun 2020. Lihat, makanya digambarkan laki-laki biasanya teknik, di bagian teknik. Makanya jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan yang tentang teknik itu pasti rata-rata cowok. Gimik. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa nih? Ibu Sri Mulyani. Siapa Sri Mulyani? Ada yang tahu? Salah satu artikel. Siapa? Menteri Keuangan. Apakah masih sampai sekarang? Masih ya, Menteri Keuangan ya. Menurut Ibu Sri Mulyani dalam salah satu artikel di website Kementerian Keuangan. Oke.
pada 2019 beliau menyebutkan bahwa kesejahteraan gender diukur dari gender gap. Indonesia berada pada ranking 93. Nah, indikator gender gap sendiri terdiri dari 4 hal. Yang pertama, partisipasi ekonomi perempuan ya dalam perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua, kesejahteraan dan pencapaian pendidikan. Yang ketiga, kesehatan dan pencapaian pendidikan. Lalu yang keempat, political empowerment. Asik, ya gitu. Nah, ini kita lihat ada datanya nih. Ya, masih datanya diambil dari Badan Pusat Statistik. Perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2018 itu masih 47%. Masih sedikit. Masih sedikit. Yes, Masih banyak banyak gitu. cowok. tapi masih banyak Laki-laki. laki-laki, tenaga profesional ya. Ya. Tenaga profesional itu biasanya Dokter. memang bisa Guru. dokter, guru, tenaga profesional ya. Kerja di bagian keuangan, perbankan, di pemerintahan, di dinas pemerintahan. DPR. Ya, seperti Iya. itu. Nah, tahun 2019 naik nih 1%. 1% doang. Gak Alhamdulillah. masalah, berarti ada peningkatan. kenaikan. Ya mungkin ini data 2023 ada udah yang 50. mungkin bisa Mungkin aja. lebih dari cowok dari. Bisa aja. Nah, lalu keterlibatan perempuan di parlemen. Parlemen. Parlemen ya. Parlemen pemerintahan gitu ya. Masih sedikit tapi 2018 cuman 19%. Sedikit pisan, sedikit pisan. Coba di Ya. sini berapa persen ceweknya? 2019 naik menjadi 21%. Ya lumayan lah setidaknya. 82%. Ya. Makanya, nah apalagi sekarang nih tahun depan pemilihan presiden semuanya laki-laki itu, tidak ada perempuan. Nih. Boleh nggak perempuan daftar ke calon Boleh. presiden? Boleh. Boleh presiden, boleh. Presiden kelima kita Presiden kelima siapa? Kalista mau nyalon? Megawati, Ibu Megawati. Ya, presiden perempuan pertama ya yang Seluruh menjabat sebagai presiden gitu ya. Kita lanjut lagi. Diskusi. Nah, sekarang kita discussion terlebih dahulu. Nah, ini alhamdulillah ya, terima kasih minggu kemarin Bapak sudah minta tolong ke kalian untuk langsung membuat 2 kelompok besar di dalam kelas ini. Bapak ucapan terima kasih ya. Jadi Bapak lebih mudah dalam mengkondisian. Boleh silakan, ini kan sudah Bapak langsung aja ya, ini yang sebelah kiri Bapak kelompok A, sebelah kanan Bapak B. kelompok B. Yang ya. tengah? Yang tengah boleh gabung sini lah. Gak apa-apa. Oke, sudah 2 kelompok besar. Nah, silakan diskusikan terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan nih terkait masih gender ya. Bagaimana pendapat kalian tentang kesetaraan gender? Boleh diskusikan dengan teman kalian, boleh silakan sambil diskusi. Yang kedua, mengapa ketimpangan gender terjadi? Lalu yang ketiga, apakah ketimpangan gender termasuk masalah sosial akibat pengelompokan sosial? Boleh didiskusikan sama temannya. Boleh kalian searching, cari informasi sebanyak mungkin, cari video, infografis dan lain-lain. Dan lain-lain. Boleh, silakan sambil didiskusikan. Boleh ini sambil didiskusikan. Boleh, ada yang sebelah sini, boleh. Kursinya boleh digeser aja. Nah, terus berarti memiliki hak masing-masing dalam sesuatu yang mereka nggak punya sebelumnya lah. Laki-laki mungkin punya hak yang lebih banyak, tapi sekarang kita mintanya biar perempuan sama laki-laki itu punya hak yang sama lah sekarang. Terus mengapa ketimpangan gender terjadi? Searching aja apa yang kalian tahu tentang gender, sok sambil searching aja nggak apa-apa. Selesai? Sudah. Boleh? Siapa yang mau berpendapat di kelompok ini? Boleh? Boleh 3 orang Pak. Boleh, bebas. Boleh, sok, boleh, sok. Boleh nomor 1 di sini. Boleh ya di situ aja. Udah. Nanti boleh kalian bisa menilai temannya sendiri ya, apakah menurut kalian jawabannya bagus atau tidak. Belum. Ini masih terkait ini. Langsung aja, Pok, langsung boleh. Menurut saya, bagaimana pendapat kalian tentang kesetaraan gender? Pendapat saya tentang kesetaraan gender bervariasi, tetapi banyak yang percaya bahwa setiap individu tanpa memandang jenis kelamin seharusnya memiliki hak, peluang, dan perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Sehingga kesetaraan gender dianggap sebagai aspek yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif. Oke. Mewujudkan masyarakat yang adil. Di sini Bapak pengen membuat kelompok pro dan kontra, masih sama kelompoknya. Bapak pengen pilih kelompok sebelah kiri Bapak yang pro terkait kesetaraan gender.
Nah, yang kanan ini yang kontra terkait kesetaraan gender. Agaknya sulit. Oke. Apa-apa, kita belajar aja ya, kita belajar aja. Ayo. Boleh. Kita lihat nih ya. Nah, silakan mengemukakan pendapat terkait kesetaraan gender. Bin, boleh? Mau? Ada mau? So. Ya gender kayak gimana sob? Kalista nggak apa-apa, mau? Yang pro dulu nih sebelum nanti kelompok kontra akan menyanggah. Boleh ada yang mau? Sok. Pokoknya laki-laki sama perempuan juga maksudnya berhak ngedapetin kesempatan mereka buat kerja atau ngedudukin di posisi yang sama kayak laki-laki. Kalau kata aku. Oke. Kontranya di gimana nih? Boleh, silakan berpendapat, Abin. Jadi menurut pendapat saya dari segi kontra ya. Jadi balik lagi ke secara historis tadi. Oke. Jadi Nggak apa-apa. kesetaraan gender ini tuh bisa jadi melanggar budaya-budaya atau norma-norma yang ada sejak zaman dahulu gitu. Atau norma-norma agama lah misalkan. Oke. Ada juga. Oke. Jadi kayak misalkan pemimpin keluarga atau pemimpin negara itu harus laki-laki kayak gitu kan, itu kan sudah ada zaman dulu kan. Kalau sekarang disetarakan bisa aja melanggar norma yang sudah ada sejak zaman dahulu gitu. Oke. Tapi kan itu nggak jadi nggak harus cowok tuh nggak harus terus di atas dong. Maksudnya kalau misal gini deh, dari kita sendiri deh, dari SMA, dari sekolah kita sendiri, kelas kita ada nggak cowok sekarang? Cewek semua kan? Berhak dong. Kalau masalah ketosnya cowok atau cewek mah, karena mungkin kita lihat dari kapabilitasnya mereka tuh lebih baik ceweknya ya kan. Dan selain itu juga kita nggak tahu apa cara pemilihannya kayak gimana. Apa mungkin cowoknya ada kontra dengan para orang-orang yang mengurus ini atau tidak? Aku kan nggak tahu ya. Kalau misalnya ternyata lebih baik di mata guru-guru tuh lebih baik cewek-cewek ini dibandingkan cowok-cowoknya, ya mungkin karena itu bisa dipilih. Oke, sebentar. Jadi gini, kalau misalkan saya baru bilang misalkan. Tenang. Jadi begini, terkait kesetaraan gender ini memang menarik ya, apalagi kalau misalkan kita melihat dari beberapa sudut pandang, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Ada yang mau menyimpulkan tidak dari? Oh boleh, Abi. Mau menyimpulkan atau mau berpendapat nih? Dua-duanya boleh. So. Jadi gimana? Boleh. Jadi kalau kata aku, kalau disebut kesetaraan sih nggak bisa benar-benar setara ya, karena kesetaraan di antara kedua hal yang ada perbedaan lah dari segi biologisnya, itu tuh nggak bisa setara gitu, paradoks gitu. Terus nggak bisa setara tuh, jadi dari segi hak-hak tuh bisa setara, cuma ada beberapa aspek yang nggak bisa setara gitu, kayak misalkan di keluarga tetap laki-laki yang harus menafkahi gitu. Opsional. Jadi oke. Bagus pendapatnya dari Abin ya. Jadi memang secara kodrat laki-laki apabila sudah di keluarga harus menafkahi itu kewajiban. Perempuan bekerja tidak wajib untuk menafkahi. Cuman kalau mau membantu boleh, gak masalah. Di depan ada apa? Kartini. Siapa Kartini itu? Ada yang tahu? Tokoh perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, di sini tokoh perempuan yang sangat berjasa dalam perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Jadi pada masanya R.A. Kartini itu sangat memperjuangkan terkait kesetaraan gender dalam hal bidang pendidikan jenis kelamin ya. Nah, boleh silakan di-scan dulu
barcode di atas ini, boleh di-scan. Ini ada sebuah artikel, kita baca sama-sama. Bapak kasih waktu ya, bolehlah. 30 jam ya, jangan 5 menit aja, 5 menit boleh. Baca dulu sebuah artikelnya nih. Artikel tentang apa tuh? Kemungkinan dan partisipasi perempuan akar rumput sebagai kunci dari kesetaraan gender. Oke. Sudah? Ada yang mau menyimpulkan terkait bacaan itu? Atau apa pokoknya tuh programnya tuh ngebuat sekolah khusus perempuan di desa-desa terpencil gitu yang memiliki, dan perempuan-perempuan ini memiliki latar belakang yang misalnya keluarganya miskin, terus korban kekerasan gitulah. Dan si sekolah ini tuh udah ngasilin banyak banget perempuan yang berhasil, perempuan yang bisa berpikir kritis kayak gitu-gitu. Bahkan ada perempuan yang bisa ikut mengambil keputusan orang warga lebih. Oke. Jadi dalam artikel itu intinya pemerintah atau ada program yang mengagungkan perempuan. Akhirnya perempuan disekolahkan. Perempuan dari korban-korban misalkan penganiayaan, KDRT atau orang yang miskin disekolahkan sampai bisa sukses lah, itu intinya seperti itu ya. Jadi ternyata ada peran juga pemerintah atau lembaga-lembaga terkait. Biasanya banyak lembaga-lembaga terkait yang ingin menjunjung tinggi terkait kesetaraan gender ya. Oke, good. Kita lanjut lagi. Nah, ada tugas. Nah, udah tugas semua. Boleh scan lagi untuk tugasnya. Ini tugasnya di Padlet ya. Sedikit aja, cuman ya 150 soal. Cuman 2 soal aja. Silakan boleh kalian jawab dulu ya pertanyaannya. Bapak kasih waktu ya sejam. Oh jangan tuh. Lama lah, 5-10 menit lah boleh ya. 5-10 menit boleh. Sudah bisa diakses semuanya? Bisa. Oke. Dikasih nama? Dikasih nama dong. Di atasnya di sectionnya dikasih nama kelasnya. Gamma 11-3. Oke, alhamdulillah tugasnya sudah masuk semuanya ya. Oke, nanti Bapak akan berikan feedbacknya ya. Nilainya nanti Bapak akan munculkan. Nanti juga Bapak akan berikan rangkuman jawaban kalian ini di grup kelas ya. Jadi kalian nanti bisa belajar bersama-sama terkait jawaban ini. Dan nanti kita akan bahas minggu depan juga terkait bahasan ini, jawaban kalian di pertemuan sebelum masuk ke materi kemiskinan ya. Sekali lagi nih, ada yang harus di-scan. Nah, renungan pembelajaran hari ini Bapak pengen melihat atau apa ya, terkait perasaan kalian dalam pembelajaran sosiologi hari ini. Bagaimana pembelajaran sosiologi hari ini? Greget, wadaw. Sangat seru, wayau, seru, greget. Seru, terima kasih Pak Irfan, sama-sama. Wadidaw, oke. Nah, yang kedua, apakah sulit dalam memahami kesetaraan gender? Gak apa-apa, sob. Menurut kalian gimana? Apakah sulit atau tidak nih terkait memahami? Enggak, nope, tidak. Oke, tidak sulit. Bos. Oke. Alhamdulillah ya, berarti pembelajaran hari ini kalian memahami terkait kesetaraan gender, sudah bisa memahami dengan baik ya. Oke, kita tepuk tangan semuanya sama-sama. Jadi yang tadi berdebat, ya nggak apa-apa ya, namanya juga terkait pembelajaran kesetaraan gender tidak menjadi permasalahan ya. Pendapat itu kan bisa bisa tidak sesuai dengan kita, bisa sesuai dengan kita, tidak jadi masalah ya. Oke, anak-anak, alhamdulillah pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Untuk minggu depan, materi minggu depan itu terkait masalah kemiskinan nih. Tapi sebelum nanti ke materi kemiskinan, nanti kita bahas dulu jawaban yang sudah kalian jawab tadi di Padlet tadi ya, kita bahas sama-sama, kita bahas bareng-bareng. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kemiskinan. Masih terkait tentang masalah sosial. Oke. Ada pertanyaan dulu?
Terima kasih tadi Abinaya, Gama, Eva, Aul, Adel sudah berpendapat, sudah menyimpulkan sama-sama terkait kesetaraan gender ya. Bapak juga sudah memberikan refleksi buat kita semua apakah pembelajaran ini sulit. Alhamdulillah ini jawabannya banyak yang menjawab tidak ya. Jadi setidaknya kalian bisa memahami terkait kesetaraan gender ya. Dan alhamdulillah juga kalian kesetaraan gendernya tidak melenceng kemana-mana. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.